Nama lengkapnya adalah Panji Wicaksono, meskipun banyak orang salah mengira ia orang Jawa karena nama belakangnya. Sebenarnya ia asli Lampung, lahir dan besar di kota kecil dekat pantai timur Sumatera. Sejak kecil, Panji sudah terbiasa dengan cerita-cerita mistis. Ibunya sering bercerita tentang hantu penunggu pohon besar, tentang suara tangisan dari sumur tua, tentang sosok putih yang melintas di sawah malam-malam. Tapi Panji tumbuh menjadi anak rasional. Ia mendengarkan cerita-cerita itu dengan setengah tawa, menganggapnya sebagai dongeng pengantar tidur biasa. Lulus kuliah teknik industri di Universitas Lampung, Panji mengirim lamaran kemana-mana. Hingga suatu hari, panggilan datang. Sebuah pabrik sepatu ternama di Jawa Barat, tepatnya di kota kecil bernama Cimalaka, menerimanya sebagai staf quality control. Gaji lumayan, fasilitas cukup, dan kontrak 2 tahun. Tanpa pikir panjang, Panji berangkat. Ia menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada suatu sore di awal musim hujan. Udara terasa lebih lembab dari yang ia bayangkan. Dari stasiun kereta, ia naik angkot menuju daerah pinggiran tempat pabrik berada. Pemilik pabrik baik hati, ia menyediakan daftar tempat kos yang bisa dihuni pekerja baru. Panji memilih satu dari daftar itu, Kos Mutiara Indah. Nama yang terlalu indah untuk bangunan tua yang ia lihat. Bangunan itu berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi tembok tinggi bercat putih yang sudah mengelupas di mana-mana. Arsitekturnya bergaya kolonial Belanda, jendela-jendela kayu lebar dengan kisi-kisi besi, pintu ganda di bagian depan, teras dengan ubin hitam putih yang retak-retak. Sebuah papan nama usang bertuliskan, Kos Mutiara Indah, Ibu Sundari, menggantung longgar di atas pintu gerbang. Namun yang paling mencolok bukanlah bangunannya. Di halaman depan, tepat di tengah, berdiri sebatang pohon beringin. Besar. Sangat besar. Batangnya mungkin seukuran mobil, akar-akar gantungnya menjuntai panjang seperti rambut kusut, dan daun-daunnya yang lebat membentuk kanopi yang menutupi hampir separuh halaman. Panji belum pernah melihat pohon beringin sebesar itu seumur hidupnya. Akar-akarnya muncul ke permukaan tanah, meliuk-liuk seperti ular raksasa yang setengah membeku. "Awas, nak," kata pemilik kos, seorang perempuan tua kurus bernama Ibu Sundari, saat menunjukkannya kamar. "Kalau malam jangan keluar terlalu lama. Apalagi dekat pohon itu." Panji hanya tersenyum. "Saya tidak percaya hal-hal begitu, Bu." Ibu Sundari memandangnya lama. Matanya keruh, mungkin karena usia. Atau mungkin karena sesuatu yang lain. "Dulu saya juga tidak percaya," katanya pelan. Lalu ia berbalik dan pergi meninggalkan Panji di kamar nomor 2. Kamar itu sederhana. 1 tempat tidur, 1 lemari kayu, 1 meja belajar, 1 jendela yang menghadap ke samping, tepat ke arah kebun pisang di belakang bangunan. Panji membuka jendela, melihat keluar. Di balik tembok pembatas setinggi 2 meter, puluhan pohon pisang tumbuh rapat, daun-daunnya yang lebar saling bertindihan menciptakan lorong-lorong gelap di antara batang-batangnya. Tanah di kebun itu tampak lembab dan gelap, tidak pernah tersentuh sinar matahari penuh. Panji menutup jendela. Ia mulai membongkar koper dan merapikan barang-barangnya. Besok ia mulai bekerja. Ia tidak tahu bahwa malam itu juga, ia akan mendengar suara pertama. Panji tidur cukup awal di malam pertamanya. Tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang. Sekitar pukul 9, ia sudah merebahkan diri di kasur, mematikan lampu, dan memejamkan mata. Tapi tidurnya tidak nyenyak. Sekitar pukul 11, ia terbangun karena sesuatu. Sebuah suara. Samar-samar, seperti tawa. Ia duduk di tempat tidur, mengucek mata, dan mendengarkan. Tawa itu terdengar lagi. Lebih jelas kali ini. Bukan tawa normal. Tawa itu seperti suara perempuan yang direkam lalu diputar dengan kecepatan salah, ada nada yang patah-patah, ada desisan di sela-selanya, dan di akhir tawa selalu diikuti oleh helaan napas panjang yang terdengar seperti isak tangis yang ditahan. Panji menatap jendela. Tawa itu datang dari luar. Dari arah halaman depan. Dari pohon beringin. Ia menghela napas. "Angin," gumamnya. Ia merebahkan diri kembali dan menarik selimut sampai ke dada. Tapi 5 menit kemudian, suara lain datang. Kali ini dari arah yang berbeda. Dari belakang. Dari kebun pisang. Tangisan. Bukan tangisan biasa. Tangisan itu panjang, parau,
seperti suara perempuan yang sudah menangis berjam-jam hingga suaranya serak. Kadang meninggi menjadi seperti jeritan tertahan, kadang merendah menjadi rintihan yang hampir tidak terdengar. Panji duduk lagi. Ia meraih ponsel di samping bantal. Pukul 11.23 malam. Ia memutar musik rock. Volume sedang. Cukup untuk menutupi suara-suara aneh di luar. Besok kerja, katanya pada diri sendiri. Tidak ada waktu untuk dengar-dengar suara aneh. Ia tidur. Entah bagaimana, ia benar-benar tertidur. Hari-hari pertama di pabrik berjalan lancar. Panji belajar cepat. Rekan-rekannya ramah. Bosnya cukup manusiawi. Satu-satunya yang mengganggu adalah malam-malam di kos. Tidak setiap malam sama. Kadang sunyi. Kadang tidak. Pada malam-malam tertentu, biasanya ketika angin bertiup kencang atau ketika hujan mengguyur, suara-suara itu lebih berisik. Tawa kuntilanak dari pohon beringin. Tangisan dari kebun pisang. Dan kadang-kadang, suara ketiga, seperti kertas digesekkan ke dinding. Suara itu selalu datang dari kamar nomor 3, kamar di sebelah kamar Panji, yang kosong dan tidak berpenghuni sejak ia datang. Kamar nomor 3 itu dulu ditempati siapa? Bu? Tanya Panji suatu pagi kepada Ibu Sundari. Perempuan tua itu sedang menyapu teras. Sapunya berhenti sejenak. Tidak ada yang pernah tinggal lama di sana, jawabnya tanpa menatap Panji. Paling lama seminggu. Lalu mereka pindah. Kenapa? Ibu Sundari tidak menjawab. Ia melanjutkan menyapu. Tapi sebelum Panji berbalik, perempuan itu berkata, "Nak Panji, saya sudah bilang. Jangan keluar malam-malam. Dan jangan pernah membuka pintu kamar nomor 3. Panji mengangguk meskipun dalam hati ia bertanya-tanya. Kamar nomor 3. Kamar kosong dengan pintu selalu terkunci. Atau setidaknya ia pikir terkunci. Suatu sore ketika pulang kerja, ia melihat pintu kamar itu setengah terbuka. Sepintas, ia melihat ke dalam. Hanya kegelapan. Tidak ada perabotan sama sekali. Lantai berdebu. Dinding kosong. Tapi di sudut ruangan, ada sesuatu yang menyerupai kain putih terlipat rapi. Ia tidak sempat melihat lebih lama. Tiba-tiba ia merasa ada yang menatapnya dari dalam kegelapan itu. Bukan tatapan biasa. Tatapan yang membuat rambut di tengkuknya berdiri. Panji buru-buru berbalik dan masuk ke kamarnya. Malam itu, ia mendengar suara gesekan kertas dari kamar nomor 3. Lebih keras dari biasanya. 2 minggu berlalu. Panji mulai terbiasa. Suara tawa, suara tangis, suara gesekan, semua menjadi latar belakang yang nyaris ia abaikan. Ia bahkan mulai bercanda tentang hal itu dengan rekan kerjanya. Kosku angker, tahu, katanya sambil tertawa di kantin pabrik. Ada kuntilanak di pohon beringin, ada pocong di kebun pisang. Rekan-rekannya tidak tertawa. Mereka memandang Panji dengan mata agak lebar. Kamu kos di Mutiara Indah? Tanya seorang bernama Dani. Mampus kau, Ji. Tempat itu terkenal angker dari dulu. Dulu ada yang tinggal di sana, karyawan pabrik juga, tambah yang lain, seorang perempuan bernama Sari. 2 minggu doang. Dia cerita sering lihat pocong di kebun pisang. Tapi yang bikin dia pindah bukan pocongnya. Lalu apa? Tanya Panji. Sari menurunkan suaranya. Dia cerita, pocong itu kadang masuk ke kamar. Pocong itu berdiri di samping tempat tidurnya sambil menatap. Tapi yang paling parah, pocong itu bukain ikatannya. Pelan-pelan. Setiap malam, ikatannya makin longgar. Panji merinding. Terus, suatu malam, ikatannya lepas total. Dan dia lihat apa yang ada di dalam kain kafan itu. Dia tidak pernah cerita apa yang dia lihat. Tapi matanya seperti orang yang sudah melihat kematian. Dan sejak itu dia tidak pernah bisa tidur tanpa lampu. Dia pindah kos ke ujung kota. Panji berusaha tertawa. Cerita bohong? Ah. Tapi malam itu, ketika ia pulang kos dan melihat kebun pisang dari jendela kamarnya, ia teringat cerita Sari. Sesuatu di antara pohon-pohon pisang itu bergerak. Panji mengucek mata. Ia melihat lebih jelas. Di balik dedaunan, di dekat tembok pembatas, ada sesosok.
seperti karung goni putih yang disandarkan ke batang pisang. Tapi karung goni tidak punya bentuk tubuh. Sosok itu punya bahu, punya kepala yang menggantung, punya lengan yang menjuntai. Panji menahan napas. Ia memperjelas pandangan. Jendela kamarnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk melihat ke kebun dengan jelas. Sosok itu bergerak. Perlahan, seperti kain yang ditarik angin, sosok itu berbalik. Dua lubang gelap di mana seharusnya mata berada menatap langsung ke arah jendela. Ke arah Panji. Pocong. Panji tidak berteriak. Ia tidak lari. Ia hanya berdiri diam di depan jendela, menatap balik. Jantungnya berdebar cepat, tapi ia berusaha mengendalikan napas. Dari kecil udah dengar cerita pocong, bisiknya. Pocong emang biasa. Ia menarik gorden. Menutup jendela. Lalu ia duduk di tempat tidur, menyalakan televisi, dan menonton acara olahraga sampai larut. Ketika ia akhirnya tidur, ia tidak mematikan lampu. 1 bulan. 2 bulan. 3 bulan. Panji masih bertahan di kos Mutiara Indah. Sementara penghuni lain datang dan pergi. Ada yang bertahan seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang hanya 3 hari. Sepengamatan Panji, rata-rata mereka pindah karena alasan pribadi. Tapi ia tahu. Ia tahu mereka melihat sesuatu. Mendengar sesuatu. Merasakan sesuatu. Kamar nomor 3 tetap kosong. Tapi setiap malam, suara gesekan kertas dari dalam kamar itu semakin keras. Kadang terdengar seperti suara kain yang diseret di lantai. Kadang seperti suara napas berat dari balik pintu. Suatu malam, ketika ia pulang lembur sekitar pukul 10, ia melihat Ibu Sundari berdiri di depan kamar nomor 3. Perempuan tua itu memegang segenggam kembang setaman dan menaburkannya di ambang pintu. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Mungkin doa, mungkin mantra. "Bu, ada apa?" tanya Panji. Ibu Sundari menoleh. Matanya tampak lebih keruh dari biasanya. "Malam ini malam Jumat Kliwon," katanya. Penunggunya lebih aktif. "Penunggu?" Perempuan tua itu menghela napas. Dia menunjuk ke pohon beringin. "Di sana, kuntilanak. Bernama Nyi Roro Kidul?" "Bukan. Tapi sama tuanya. Sudah ratusan tahun." Lalu ia menunjuk ke arah kebun pisang. "Di sana, pocong. Dia dulu pekerja pabrik sepatu. Meninggal 20 tahun lalu. Kecelakaan kerja. Jenazahnya tidak sempat dikafani dengan benar karena keluarganya tidak punya uang. Dia meninggal dengan rasa dendam." "Kenapa dendam?" Ibu Sundari memandang Panji dengan mata yang tajam untuk sesaat. "Karena pabrik itu tidak mau bertanggung jawab. Keluarganya tidak mendapat santunan. Istrinya mati kelaparan setahun kemudian. Anaknya hilang entah kemana." Panji terdiam. Ia tidak tahu cerita itu. Pabrik tempatnya bekerja sekarang adalah pabrik yang sama, hanya berganti nama dan kepemilikan 2 kali. Tapi bangunannya sama, mesin-mesinnya mungkin sama, dan mungkin juga roh yang sama. "Malam ini, jangan keluar kamar," pesan Ibu Sundari. "Apapun yang kamu dengar, jangan keluar." Panji mengangguk. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menyalakan semua lampu. Tapi kopi yang ia minum sore tadi mulai bereaksi. Pukul 11 malam. Panji masih terjaga. Matanya melebar. Kafeina mengalir deras di tubuhnya. Ia sudah mencoba segala cara untuk tidur, memejamkan mata, menghitung domba, mendengarkan musik klasik. Tidak ada yang berhasil. Pukul 12. Ia bangkit dari tempat tidur. Kaki-kakinya terasa gelisah. Ia berjalan ke jendela, membuka gorden sedikit, mengintip keluar. Halaman depan gelap. Lampu teras sudah mati, mungkin Ibu Sundari sengaja mematikannya. Pohon beringin berdiri seperti raksasa hitam, akar-akarnya tampak seperti tangan-tangan yang merangkak di tanah. Dari arah pohon itu, terdengar suara. Bukan tawa. Bukan tangis. Suara ketukan. Pelan. Teratur. Seperti seseorang mengetuk batang pohon dengan jari. Panji menutup gorden. Ia berjalan ke pintu. Di balik pintu, dari lorong, ia mendengar suara yang sama.
Di pintu kamarnya, jantung Panji berdegup kencang. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah. Ia tidak akan membuka pintu. Ia sudah berjanji pada Ibu Sundari. Tapi suara ketukan itu berubah menjadi suara garukan. Seperti kuku yang menggaruk kayu pintu dari luar. Pelan. Panjang. Menyiksa. Panji memejamkan mata. Ia memutar musik di ponsel, volume paling keras. Tapi suara garukan itu tetap terdengar, seolah menembus suara apapun. Setengah jam. 1 jam. Suara garukan itu berhenti. Panji membuka mata. Ia menarik napas lega. Tapi keringat dingin belum kering di punggungnya. Dan rasa haus mulai menyerang. Terlalu banyak kopi. Tubuhnya dehidrasi. Ia butuh air. Botol minumnya kosong. Satu-satunya sumber air adalah dispenser di teras, dekat pintu masuk utama. Panji berpikir keras. Dispenser di teras. Teras dekat dengan pohon beringin. Tapi ia tidak bisa tidak minum. Mulutnya terasa seperti kertas gosong, kepalanya mulai pusing. Ia mengambil botol kosong, membuka pintu kamar perlahan, dan melangkah ke lorong. Lorong gelap. Lampu-lampu mati semua. Panji menyalakan senter ponsel. Kamar nomor 1, kosong. Kamar nomor 3, pintu tertutup rapat. Kamar nomor 4, ditempati seorang mahasiswi yang jarang keluar. Kamar nomor 5, kosong. Hanya kamarnya sendiri dan kamar nomor 4 yang berpenghuni. Panji berjalan cepat ke teras. Senter ponselnya menerangi ubin-ubin hitam putih yang retak. Ia mencapai dispenser. Tangannya sedikit gemetar saat mengisi botol. Lalu ia mendengar suara. Dari pohon beringin. Napas. Napas panjang, seperti seseorang yang menghela napas tepat di belakang lehernya. Panji tidak menoleh. Ia terus mengisi botol. Airnya sudah penuh, tapi ia terus menekan tuas, air meluber, membasahi tangannya yang dingin. Dia harus menoleh. Tapi ia tahu, begitu menoleh, ia akan melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Ia menarik napas dalam. Botol sudah penuh. Ia melepas tuas, menutup botol, dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, di bawah pohon beringin, ada jejak. Jejak telanjang. Basah. Panji tidak bisa tidur. Bukan hanya karena kopi, tapi juga karena rasa takut yang menusuk-nusuk. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat jejak kaki basah di bawah pohon beringin. Setiap kali ia menarik napas, ia mencium bau tanah basah campur bunga yang tidak ia kenal. Bau itu ada di kamarnya sekarang, padahal jendela tertutup rapat. Harus keluar, bisiknya. Harus cari angin. Udara di sini pengap. Tapi ia ingat pesan Ibu Sundari, jangan keluar kamar. Panji mengabaikan pesan itu. Ia bukan anak kecil. Ia pria dewasa. Ia tidak percaya hantu. Atau setidaknya, ia berusaha tidak percaya. Ia membuka pintu lagi. Lorong masih gelap. Senter ponsel masih menyala. Panji melangkah ke teras untuk kedua kalinya. Kali ini ia duduk. Ia mengambil rokok dari saku celana. Sebatang, 2 batang, 3 batang. Ia menghisap dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Angin malam terasa dingin di kulitnya yang berkeringat. Dari kejauhan, suara azan? Tidak. Masih terlalu dini. Azan subuh masih 3 jam lagi. Suara itu lain. Suara seperti orang mengaji. Samar. Dari arah kebun pisang. Panji memejamkan mata. Rokok di tangannya hampir habis. Lalu suara itu datang. Persis di telinga kirinya. Geraman. Bukan geraman manusia. Bukan geraman binatang yang ia kenal. Geraman itu dalam, berat, seperti suara yang keluar dari perut bumi. Panji tersentak. Rokoknya jatuh. Ia menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kanan. Tidak ada. Ke belakang. Lorong kosong. Pintu kamar nomor 3 masih tertutup rapat. Ke depan. Halaman kosong. Pohon beringin diam.
Tidak ada angin. Panji berdiri. Tangannya gemetar. Ia merasakan sesuatu, kehadiran. Seseorang. Atau sesuatu. Berdiri sangat dekat dengannya. Ia bisa merasakan dingin di sisi kirinya. Bukan dingin angin. Dingin yang berasal dari sesuatu yang tidak hidup. Ia memberanikan diri. Ia menoleh perlahan ke kiri. Hampa. Tidak ada. Tapi napasnya membeku ketika ia menyadari sesuatu. Di tanah, di samping kursi tempat ia duduk, ada jejak kaki telanjang baru. Dan jejak itu mengarah ke pintu kamarnya. Panji berlari. Ia masuk ke kamar, membanting pintu, dan menguncinya dengan 2 putaran. Ia duduk di tempat tidur, membungkuk, dan mencoba mengatur napas. Tenang, katanya pada diri sendiri. Tenang. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika ia mengangkat kepala, dari balik jendela, ada yang melintas. Cepat. Seperti kain putih yang ditarik angin. Dari kiri ke kanan. Sekejap. Panji membeku. Ia tidak bergerak. Matanya terpaku pada jendela yang gordennya setengah terbuka. 1 menit. 2 menit. Tidak ada gerakan. Ia berdiri perlahan. Kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Ia berjalan ke jendela, dan dengan tangan gemetar, ia menarik gorden sepenuhnya. Di luar jendela, halaman belakang yang menghadap ke kebun pisang. Daun-daun pisang bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin. Dan di antara batang-batang pisang, sesosok putih berdiri. Pocong. Yang tadi ia lihat dari jendela kamarnya. Pocong itu tidak bergerak. Tidak melompat. Hanya berdiri. 2 lubang mata yang gelap menatap ke arahnya. Panji menutup gorden. Ia berbalik, berjalan ke pintu, dan tanpa sadar ia membukanya. Kenapa ia membuka pintu? Ia tidak tahu. Seperti ada yang memerintahkannya. Seperti ada suara di kepalanya yang berbisik, keluar. Lihat. Keluar. Ia berdiri di lorong. Lampu-lampu masih mati. Senter ponsel ia tinggalkan di kamar. Ia hanya punya cahaya redup dari lampu kamarnya yang menyala di belakang. Angin bertiup. Dari ujung lorong. Dari arah teras. Angin itu datang langsung ke arahnya. Kuat, dingin, dan terasa seperti sengaja diarahkan ke wajahnya. Panji menutup mata sejenak karena angin itu membuat matanya perih. Ketika ia membuka mata, angin berhenti. Tiba-tiba. Seperti tidak pernah ada. Ia melirik ke kiri. Ke kamar nomor 1. Kosong. Pintu terbuka sedikit. Ke kanan. Ke kamar nomor 3. Pintunya tidak tertutup rapat. Pintu kamar nomor 3 terbuka. Lebar. Panji tidak ingat apakah pintu itu terbuka dari tadi. Ia pikir pintu itu tertutup rapat. Tapi sekarang terbuka. Dan dari dalam kegelapan kamar itu, 2 titik cahaya merah menyala. Mata. Mata merah. Tidak berkedip. Tidak seperti lampu. 2 bulatan merah yang bersinar dengan cahaya sendiri, seperti bara api yang membara di tengah kegelapan. Dan di bawah mata merah itu, sesosok. Kain kafan putih kusam. Ikatannya longgar, sebagian kain menjuntai ke lantai. Sosok itu tidak berdiri tegak, tubuhnya sedikit miring, seperti sesuatu yang tidak bisa menahan beratnya sendiri. Pocong dari kebun pisang. Tapi bukan yang tadi berdiri di antara pohon-pohon. Pocong ini berbeda. Lebih tua. Lebih kusam. Dan matanya menyala merah. Panji tidak bisa bergerak. Ia berdiri di lorong, di antara kamarnya dan kamar nomor 3, terjebak di antara cahaya redup dari belakang dan kegelapan dari depan. Pocong itu mulai bergerak. Perlahan. Kain kafannya menyeret di lantai berdebu. 1 langkah. 2 langkah. Mendekati ambang pintu. Dari pohon beringin, tawa kuntilanak pecah. Keras. Panjang. Seperti perempuan yang menertawakan kematiannya sendiri. Panji menoleh sekilas ke arah teras. Tidak ada siapa-siapa di bawah pohon itu. Tapi tawa itu terus terdengar, bergema di lorong, bergema di kepalanya.
Ketika ia menoleh kembali ke kamar nomor 3, pintu itu sudah tertutup. Tertutup rapat. Dan mata merah itu sudah tidak ada. Tapi dari balik pintu, terdengar bisikan. Bisikan satu kata. Panji? Panji tidak tidur semalaman. Ia duduk di kamar dengan punggung ke dinding, lutut ditarik ke dada, lampu menyala terang. Ponselnya ia genggam erat. Tapi tidak ada nomor yang bisa ia hubungi. Pukul 3 pagi. Siapa yang akan ia telepon? Ibu Sundari? Perempuan tua itu mungkin sudah tidur. Dan apa yang akan ia katakan? Bu, pocong di kamar nomor 3 manggil nama saya. Temannya? Mereka akan tertawa. Atau mereka akan ketakutan, lalu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Panji hanya bisa menunggu. Menunggu fajar. Azan subuh akhirnya berkumandang. Suara muazin dari masjid kampung seberang terdengar sayup-sayup, tetapi bagi Panji suara itu seperti air di padang pasir. Kelegaan. Keselamatan. Ia keluar kamar ketika langit mulai terang. Lorong sudah terang oleh cahaya pagi. Kamar nomor 3, pintunya tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka semalam. Panji berjalan ke teras. Ibu Sundari sudah bangun. Perempuan tua itu sedang menyiram tanaman di pot-pot kecil dekat pagar. Selamat pagi, Bu, sapa Panji. Suaranya serak. Ibu Sundari menoleh. Matanya menyipit. Kamu tidak tidur, Nak? Tidak bisa tidur. Perempuan itu mendekat. Ia menatap wajah Panji, pucat, lingkaran hitam di bawah mata, bibir pecah-pecah. Kamu melihatnya, ya? Panji menghela napas. Melihat pocong. Di kamar nomor 3. Matanya merah. Dan dia memanggil nama saya. Ibu Sundari terdiam lama. Tangannya yang memegang gayung berhenti bergerak. Dia memanggil namamu? Iya. Perempuan tua itu menutup mata. Ia menghela napas panjang. Dulu, sebelum kamu, ada 3 orang yang mendengar namanya dipanggil. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka semua pindah dalam waktu seminggu setelah itu. Tapi 1, yang laki-laki, tidak sempat pindah. Kenapa? Tanya Panji, meskipun ia takut mendengar jawabannya. Ia ditemukan tewas di kamarnya. Wajahnya membeku dalam ketakutan. Dokter bilang serangan jantung. Tapi kami tahu. Kami semua tahu. Panji merasakan dingin menjalari punggungnya. Tapi kamu masih hidup, lanjut Ibu Sundari. Itu artinya kamu masih punya waktu. Kamu harus pindah, Nak. Hari ini juga. Panji menggeleng. Tidak bisa, Bu. Kontrak kerja saya masih setahun lebih. Dan tidak ada kos lain yang dekat dengan pabrik. Ibu Sundari memandangnya dengan mata yang campuran antara kasihan dan ketakutan. Kalau begitu, kamu harus melakukan sesuatu. Setiap malam Jumat Kliwon, sebelum tidur, taburkan garam di ambang pintu dan jendela. Baca doa. Jangan pernah membuka pintu setelah tengah malam. Dan yang paling penting, apa, Bu? Jangan pernah menjawab jika ada yang memanggil namamu. Panji tidak pindah. Ia bertahan di kos Mutiara Indah, tetapi ia mengikuti semua petunjuk Ibu Sundari. Garam di ambang pintu. Doa sebelum tidur. Headphone setiap malam. Tidak keluar kamar setelah jam 11. Suara-suara masih terdengar. Tawa kuntilanak. Tangisan dari kebun pisang. Gesekan kain dari kamar nomor 3. Kadang, di tengah malam, ia mendengar bisikan dari balik dinding. Panji? Tapi ia tidak pernah menjawab. Ia hanya memejamkan mata, memutar musik lebih keras, dan berdoa kepada Tuhan yang jarang ia ingat sebelumnya. Hingga suatu malam, 3 bulan kemudian, ia pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Pukul 12:30 malam. Hujan deras. Jalanan gelap. Ia basah kuyup ketika mencapai gerbang kos. Ibu Sundari sudah tidur. Lampu-lampu mati. Panji berjalan cepat ke kamarnya, mengganti baju basah dengan baju kering, dan merebahkan diri. Tapi ia lupa. Ia lupa menaburkan garam. Dan ia lupa memakai headphone. Ketika ia hampir tertidur,
suara itu datang. Bukan dari luar. Dari dalam kamarnya. "Panji, terima kasih sudah tinggal lama di sini. Aku bosan sendirian." Panji pingsan. Panji terbangun dengan cahaya matahari menyorot wajahnya. Ia di tempat tidurnya. Lampu kamar menyala. Ponselnya menyala. Tidak ada jejak pocong. Tidak ada 2 titik merah. Apakah itu mimpi? Ia duduk. Tubuhnya terasa berat, seperti baru saja selesai lari maraton. Ia melihat ke sekeliling kamar. Semua normal. Sepatu kerjanya di samping pintu. Jaketnya tergantung di sandaran kursi. Botol minumnya di atas meja. Tapi sesuatu berbeda. Di sudut kamar, dekat lemari, ada setumpuk kain putih. Kusam. Tua. Kain kafan. Panji berdiri perlahan. Ia mendekati tumpukan kain itu. Dengan ujung kaki, ia menyentuhnya. Kain itu nyata. Bukan mimpi. Pintu kamar terbuka. Ibu Sundari berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Kamu masih hidup?" bisik perempuan tua itu. "Ya, Bu." "Kenapa?" Ibu Sundari menunjuk ke sudut kamar, ke tumpukan kain kafan itu. Itu kain kafan pocong dari kebun pisang. Sudah 20 tahun tidak pernah lepas dari tubuhnya. Tapi malam ini, dia melepasnya. Panji menelan ludah. Lalu, Ibu Sundari menatap matanya. Pocong yang melepas kain kafannya berarti, dia sudah tidak ada lagi. Dia pergi. Lepas. Pergi kemana? Ke tempat yang seharusnya. Ke akhirat. Mungkin dia sudah menemukan kedamaian. Perempuan tua itu menghela napas. Atau mungkin dia pindah ke tempat lain. Ke tempat yang lebih dekat denganmu. Panji tidak mengerti. Tapi ia tidak ingin mengerti. Hari itu juga, ia mulai mencari kos baru. Dalam seminggu, ia pindah ke tempat lain di seberang kota. Tapi setiap malam, ketika ia hendak tidur di kos barunya yang bersih dan terang, ia kadang mendengar suara. Samar. Dari balik jendela. Bisikan. Panji. Dan ia tidak pernah tahu apakah itu hanya imajinasinya, ataukah kain kafan kosong di sudut kamar lamanya hanyalah awal dari sesuatu yang belum selesai. 3 tahun kemudian, Panji sudah kembali ke kampung halamannya di Lampung. Ia menikah, punya 1 anak, dan membuka usaha kecil-kecilan. Ia tidak pernah lagi merantau ke Jawa. Tapi di rumahnya, di teras belakang yang menghadap ke kebun pisang kecil milik tetangganya, ia memasang lampu terang yang tidak pernah ia matikan sepanjang malam. Dan ketika istrinya bertanya kenapa, ia hanya tersenyum. "Tidak kenapa," katanya. "Hanya supaya tidak gelap." Ia tidak pernah bercerita tentang pocong, tentang mata merah, tentang bisikan yang memanggil namanya. Tapi kadang, di malam-malam ketika angin bertiup kencang dari arah timur, ia terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ada yang berdiri di samping tempat tidurnya. Ia merasa ada 2 titik merah mengawasinya dari sudut ruangan. Ia memejamkan mata, menggendong istrinya lebih erat, dan berbisik pelan. Tidak ada apa-apa. Hanya mimpi. Dan di luar jendela, di sela-sela daun pisang tetangganya, sesosok putih tersenyum dengan mata yang tidak lagi merah, tetapi tetap setia menunggu. Karena beberapa hal, setelah melepas kain kafannya, tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu.